Halo guys, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini, dimana saya tuh mau menjelaskan bahwasanya kemunculan Ratu Adil itu jadi tanda pasti Perang Dunia Ketiga. Akan terjadinya perang kembali di seluruh dunia dengan peralatan senjata modern, di mana kemunculan Ratu Adil menjadi tanda pasti untuk Perang Dunia Ketiga. Ratu Adil adalah pusat gonjang-ganjingnya bumi. Kamu tahu apa itu gonjang-ganjingnya bumi? Ada sebagian menyebutkan gonjang-ganjingnya bumi itu gempa bumi. Ada sebagian lagi yang menyebutkan gonjang-ganjingnya bumi adalah gejolak alam, gejolak bumi, goncangan bumi, dimana di dalam tubuh Ratu Adil bersemayam roh ilahi. Di dalam tubuhnya Ratu Adil terdapat roh ilahi, membuat keberadaan Ratu Adil itu mudah diketahui. Dimanapun Ratu Adil berada, orang-orang sekitar itu mudah mengetahuinya dari tanda-tanda di sekitarnya, di mana keberhasilan Ratu Adil itu akan tercapai ketika wong Jawa kaya gabah diinteri. Wong Jawa kaya gabah diinteri, orang Jawa seperti gabah yang diinteri, diintari. Itu gabah diinteri itu kalian tahu, beras yang belum jadi, gabah beras yang belum jadi itu kalian taruh di atas nampan. Kalian taruh di atas nampan, lalu kalian putar-putar ke segala arah. Maka gabah itu seperti diinteri, dikelilingi. Seluruh kelilingnya sudah tertutup, tidak ada jalan, sehingga gabah itu bingung. Gabah itu seperti orang Jawa. Terus nampan yang tempat wadah gabah itu seperti Indonesia, Nusantara. Nusantara adalah nampannya, orang-orang Jawa adalah gabahnya. Jadi saat tragedi besar itu terjadi, orang-orang nggak tahu akan kemana, nggak ada jalan untuk lari. Selatan, utara, timur, barat semuanya tertutup, nggak ada jalan keluar. Dimana Sang Ratu Adil inilah yang akan menjadi 3 penguasa dunia. Bukan 3 penguasa dunia ya, tapi yang menguasai 3 dunia. Jadi Ratu Adil inilah yang menguasai 3 dunia. Yang pertama itu alam nyata, bumi. Yang kedua itu adalah alam gaib, bangsa-bangsa gaib. Dan yang ketiga adalah alam dewata, alam ilahi, alamnya Tuhan itu sendiri. Ratu Adil dialah yang akan menjadi tanda pasti akan terjadi perang dunia kembali. Dimana bila mana terjadi perang dunia kembali, maka ini akan lebih sangat mengerikan karena senjatanya sudah pakai senjata modern. Dia akan menjadi akhir dan awal. Jadi kedatangan Ratu Adil itu mengakhiri, sebagai akhir dari zaman gelap ini dan akan mengawali zaman baru, di mana Sang Ratu Adil itu adalah wujud nyata Sang Maha Kuasa. Jadi Ratu Adil adalah wujud nyata Sang Maha Kuasa, karena Tuhan itu nyata. Tuhan itu nyata dan Tuhan itu gaib. Tuhan itu hadir dan Tuhan itu tidak hadir. Tuhan itu ada dan Tuhan tidak ada. Tak kelihatan maksudnya. Jadi Ratu Adil adalah wujud nyata Sang Maha Kuasa. Kalian tahu sejarahnya tentang Krishna?
Dalam kisah Mahabharata, Krishna dijuluki Sang Maha Kuasa karena dia adalah jelmaan dari Wisnu, dewa utama. Dia adalah jelmaan dari Sang Maha Kuasa itu sendiri, di mana Sang Maha Kuasa ingin masuk ke alam nyata, menjelma sebagai anak manusia. Kalian tahu kisahnya Yesus Kristus. Yesus Kristus itu juga dijuluki sebagai Sang Maha Kuasa. Dia adalah Sang Maha Kuasa. Yesus dijuluki sebagai Tuhan itu sendiri, di mana Tuhan ingin masuk ke alam manusia dengan wujud manusia. Dia menjadi makhluk nyata dengan perwujudan manusia, di mana Ratu Adil itu dia lahir dalam wujud manusia, dan dia akan kembali dalam kemuliaan. Jadi seperti kisahnya Krishna, kisahnya Yesus, sama ya. Sang Maha Kuasa yang masuk ke alam manusia, dialah Tuhan itu sendiri. Dialah Tuhan itu sendiri yang menjelma sebagai manusia. Dia lahir di alam manusia, menjadi anak manusia yang hina, menjadi anak manusia yang penuh dosa, penuh kehinaan, penuh noda. Dimana kali ini Ratu Adil dia datang, dia bukan sebagai pemberi ajaran. Ratu Adil datang bukan untuk memberikan ajaran atau pengajaran, tapi Ratu Adil datang untuk mengadili zaman ini. Ratu Adil datang untuk memberi keadilan bagi zaman ini. Padahal bagi dunia, keadilan itu adalah kematian. Kematian adalah keadilan yang hakiki, karena tempatnya manusia bukan di dunia ini. Kematian itu adalah keadilan yang hakiki. Dengan seseorang itu mati, entah dia anak-anak, entah dia dewasa, remaja, tua, atau masih bayi, saat dia mati, dia tenang. Dia tidak akan ada lagi untuk selamanya, dan dia akan menjadi kenangan semata. Ratu Adil datang bukan untuk memberikan ajaran. Ratu Adil datang bukan untuk memberikan pengajaran, tapi Ratu Adil datang sebenarnya tujuannya untuk memberi pengadilan. Maka dari itu Ratu Adil yang dimomong Sabdo Palonoyo Genggong, di mana dikisahkan dalam ramalan Jayabaya akan terjadi tragedi besar di Nusantara yang akan membuat Indonesia hancur lulu lantah. Entah bayi, entah masih dalam kandungan, masih bentuk rahim, atau masih anak-anak, remaja, dewasa sampai tua, semuanya akan dibunuh oleh alam semesta, dilululantahkan oleh alam semesta. Tidak ada yang namanya rasa kasihan. Karena apa? Inilah keadilan sejati. Inilah keadilan yang hakiki. Ketika mereka semua mati, mereka semua tidak akan pernah ada lagi, dan hidupnya akan tenang, tidak ada masalah, hidupnya akan damai sejahtera. Dimana keadilan itu hanya akan didapatkan ketika orang mati. Ketika seseorang mati, dia sudah mendapatkan keadilan atas dosa-dosanya di dunia. Bayi yang masih dalam kandungan rahim itu sudah berdosa. Dia sudah berdosa, jadi nggak ada bayi suci, itu nggak ada. Nggak ada anak-anak masih suci, bayi suci, nggak ada. Semua rahim, semua bayi sudah berdosa. Saat mereka hadir di dunia, mereka sudah berdosa. Saat mereka ada, mereka sudah berdosa. Hanya kematianlah yang menjadi keadilan bagi mereka. Jadi kematian itu hal yang biasa. Kematian hal yang wajar bagi setiap manusia. Yang namanya kehidupan pasti akan menemui kematian. Entah dia mati dalam kandungan, entah mati saat bayi, saat anak-anak, remaja, dewasa ataupun tua.
kematian itu adalah keadilan bagi manusia itu sendiri atas segala dosa-dosa, atas segala kejahatan yang manusia itu lakukan. Dimana kematian itu adalah bentuk dari suatu keadilan yang hakiki. Jadi nggak ada yang namanya kematian itu seperti bla 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 bla, itu nggak ada. Kematian itu sebenarnya adalah keadilan yang hakiki. Kenapa zaman dahulu, orang-orang zaman dahulu itu membunuh seperti hal biasa? Karena kematian menjadi sesuatu yang lumrah bagi manusia. Jadi membunuh, kata dosa dan pahala itu adalah suatu pemikiran, suatu keyakinan yang dimiliki manusia. Jangan lupa untuk bantu terus Ratu Adil supaya Ratu Adil bisa maju, Ratu Adil bisa menang, Ratu Adil bisa menyatakan kuasanya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan klik like dan subscribe video ini.